Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai seseorang yang melakukan pemberdayaan komunitas di bidang sosial dan budaya. Halo, perkenalkan nama kakak Kris Satria Pratama, bisa dipanggil Kak Kris. Jadi pekerjaan kakak di sini adalah sebagai coach, entertain, dan punya dance class. Apa nama komunitas yang dijalani dan berikan deskripsi singkat mengenai komunitas tersebut. Jadi nama komunitas kakak ini adalah Generation Dance Crew. Jadi Generation itu adalah berbagai macam umur yang ada di dalam satu komunitas, dari anak kecil sampai dengan dewasa. Ada juga yang ya sudah menginjak umur sampai umur 30-an. Jadi Generation itu artinya adalah membangun kembali generasi-generasi dari muda sampai dengan sekarang. Siapa pendiri dan yang menjalankan komunitas tersebut? Jadi kebetulan kakak sendiri adalah ownernya. Jadi Generation itu dibentuk dari tahun 2018. Ceritanya itu simple aja ya, karena waktu tahun 2018 itu kan kakak lagi kuliah manajemen bisnis. Jadi di sana itu adalah kita diminta untuk menjadikan suatu program, yaitu adalah program usaha, mau itu jasa maupun produk. Nah, karena kakak itu tidak suka yang namanya buat produk atau yang berupa fisik itu, jadi kakak ambil yang kegiatan jasa. Karena kebetulan juga skill kakak kan juga penari kan. Nah, itu dah. Jadi dari sanalah muncul idenya untuk membentuk dance class tersebut. Dan tahun 2018 pada bulan Maret kakak dirikan sendiri Generation Dance Class sampai dengan hari ini. Sejak kapan komunitas tersebut terbentuk? Oke, jadi sebelumnya kakak itu kan tidak tahu ya kalau bisnis ini menjadi salah satu penghasilan utama kakak, karena kakak itu memang tidak terlalu suka yang namanya menjadi orang suruhan gitu istilahnya. Jadi kalau jadi pegawai itu kan kita kan senengnya kan diatur-atur kan sama atasan. Nah, itu yang menurut kakak kurang tidak di sana fashionnya. Jadi kakak di situ kakak ini adalah suka orang yang mengatur, bukan diatur. Nah, itulah makanya mengapa kakak mendirikan dance class ini. Jadi kakak itu lebih senang mengatur anak-anak, remaja dan sebagainya, dari mereka kompetisi ataupun mereka lagi sedang perform yang membutuhkan kegiatan jasa seperti seni modern dance. Lalu di mana biasanya kegiatan tersebut Anda lakukan? Oke, jadi tahun 2018 itu kakak menyewa tempat studio dance class itu ada di Tribet di Singaraja, tepatnya di depan gedung kesenian Gede Manik. Itu ada yang namanya Studio Tribet. Nah, itu adalah salah satu studio pertama yang kakak sewa untuk first kakak melakukan bisnis jasa. Nah, setelah itu tahun 2020 pada saat COVID itu, nah kakak itu kan masuk salah satu agensi tuh namanya Bule Bali. Nah, Bule Bali itu membukalah studio di rumahnya sendiri, yaitu di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu kakak itu punya kesepakatan di sana. Jadi kakak sewa tempat itu untuk menjalankan bisnis kakak dengan membayarkan sewanya di per bulan. Beda sama yang di Tribet itu kan setiap datang kakak harus bayar kan. Nah, itu dah. Jadi perbedaannya di sana. Jadi kakak itu lebih bisa efisien mengatur keuangan dalam penyewaan tempat untuk bisnis kakak. Bagaimana potensi dari komunitas tersebut dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi potensi yang sampai akhir ini kakak rasakan dalam mendirikan bisnis ini adalah sangat banyak, yaitu terutama adalah mengembangkan potensi-potensi para remaja yang ingin meningkatkan skillnya di bidang seni modern dance, tari kreasi ataupun kontemporer yang berhubungan dengan tari modern, sampai dengan dia bisa menghasilkan prestasi sendiri, membanggakan sekolahnya, membanggakan kedua orang tuanya dari ajang provinsi, kabupaten maupun nasional, dan sampai hari ini juga bisa tercapai di tingkat internasional. Jika dikatakan potensi, ya setiap
bisnis pasti memiliki progresnya masing-masing. Jadi progres yang ada di bisnis kakak di sini adalah bagaimana cara anak didik kakak itu menjadi yang utama. Maksudnya yang utama adalah dia berani menunjukkan dirinya kepada masyarakat, berguna untuk masyarakat dan keluarga, maupun memberikan kesejahteraan bagi sekolahnya sendiri, yaitu berupa prestasi-prestasi di bidang non-akademik, yaitu seni modern. Untuk sampai saat ini sudah terwujud dan banyak sekali yang sudah kakak berikan, berbagi ilmu kepada semua anak-anak didik kakak, dan sampai hari ini juga mereka tetap masih meneruskan basic-basic dia. Ada yang sudah menjadi pelatih, atau ada yang hanya sekedar hobi, tapi tetap hobinya dia tetap diutamakan. Dan itulah potensi yang ada di kelas kakak, terutama bagi pendapat dari masyarakat. Pada wawancara tadi, terlihat bahwa Kak Kris sebagai sumber wawancara menggunakan komunitas dance tersebut sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang budaya, di mana ini bisa menjadi ajang pelestarian kearifan lokal seperti tarian tradisional, modern, maupun tari kreasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dari alur cerita bisnis kakak dari awal sampai dengan sekarang. Nah, jika kita telaah, pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh Kak Kris yaitu menggunakan pendekatan strength based atau pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini terpusat pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas, individu, atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Then got them fly.